Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak kelas 5A, B, dan C? Mari kita buka pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Pada kesempatan ini PLH kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman obat, yaitu tentang cara menanam tanaman obat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak kelas 5A, 5B, dan 5C? Baik, hari ini kita jumpa kembali dengan Panawan dalam pelajaran PLH, yaitu tanaman obat. Nah, ini merupakan season 2 dari tanaman obat. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa tanaman obat. Hari ini kita melanjutkan, yaitu dengan cara menanam sirih, kencur, landap, dan temulawak. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum Ananda melanjutkan pembelajaran, silakan simak terlebih dahulu video yang Bapak siapkan ini. Ini kita lihat dulu. Ini kita potong bagian batangnya. Ini adalah calon akarnya. Nanti kita potong dulu. Seperti ini cara pemotongannya. Ini usahakan dua ruas ini tertanam di dalam media tanah ini supaya cepat berakar. Ini kita tanam, kita lubangi. Seperti ini, lalu kita masukkan. Usahakan dua tadi tanam ini, dan kita taruh di tempat yang sejuk atau kurang dari cahaya sinar matahari. Nah, seperti ini kita taruh tempat yang Baik, kita lanjut ke pembahasan. Sirih termasuk tumbuhan merambat dan bersandar pada pohon yang lain. Tanaman sirih bisa ditanam dengan cara stek atau dengan cara batang, ya. Batangnya dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Bagaimana caranya? Yang pertama, sediakanlah media tanam, boleh di dalam pot ataupun di tanah langsung, tanah lapang. Kemudian pilih batang sirih yang sudah agak tua. Kemudian potong kira-kira 20-30 cm. Nah, itu. Dan terakhir adalah tanam pada media tanam dan siramlah. Itu cara menanam sirih dengan cara stek. Kemudian yang berikutnya adalah kencur. Itu gambar kencur, ya. Mungkin Ananda pernah melihat gambar ini. Ya, agak mirip dengan kunyit, tapi ini warnanya putih dan tidak berserat. Kencur termasuk jenis empon-emponan dengan daging buah terlunak dan tidak berserat. Jadi ini tidak berserat dan sangat lunak sekali. Kemudian kencur bisa dijadikan tanaman hias maupun tanaman obat. Jadi selain tanaman obat, dia menjadi tanaman hias karena dia memiliki daun yang baik, yang bagus, ya, bentuknya. Cara menanam kencur dengan cara rimpangnya atau anakannya. Bagaimana? Nomor 1, sediakan pot, tanam, dan sediakan
pupuk kandang. Jadi yang terbaik itu adalah tanahnya itu menggunakan pupuk alami atau pupuk kandang. Tanam rimpang atau anakan di dalam tanah tersebut. Lalu jarak antara satu tanaman dengan tanaman lain yaitu 30-50 cm. Jadi yang terlalu berdekatan. Berikutnya landap. Anda boleh melihat gambar landap. Landap termasuk tanaman liar sebagai tanaman pagar. Jadi biasanya disimpan di dekat-dekat rumah untuk sebagai pagar juga gitu ya. Jadi bisa menjadi tanaman pagar. Di Indonesia hidup di dataran rendah, yaitu maksimalnya 450 meter ya dari nol. Landap termasuk tanaman perdu berbatang kayu setinggi 1,5 sampai 2 meter. Nah, kemudian batangnya berbuku-buku dan berduri pada bagian ketiak daunnya. Jadi hati-hati dengan pohon landap ini karena dia ada durinya. Cara menanamnya dengan cara stek dan biji. Jadi bisa dengan cara batangnya yang ditanam atau dengan cara bijinya yang ditaburkan. Oke, ini ada sebuah video, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Ya, masukkan bibit yang tadi temulawak tadi itu ke dalam tanah. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam tanah, silakan langsung disiram agar tidak layu ya. Lalu biarkan sampai tumbuh temulawak, dan temulawak ini akan tumbuh dalam waktu 1 minggu, insya Allah tentunya. Nah, ini contoh tanaman temulawak yang sudah tumbuh. Ini hasil dalam 1 bulan, bahkan sudah mengeluarkan tunas yang baru. Jadi dia menanamnya bagaimana kita bahas setelah ini. Temulawak tumbuh di ketinggian 5-750 meter. Jadi ini dari dataran rendah sampai dataran sedang. Temulawak ditemukan di hutan jati atau menyatu dengan alang-alang. Saat ini temulawak sudah dikembangbiakan menjadi tanaman obat. Nah, sekarang temulawak udah tidak harus kita datang ke hutan jati ya, tapi sudah ada di mana-mana, bahkan di rumah kita sendiri udah ada temulawak. Cara menanamnya dengan cara rimpang atau anakannya, yaitu pilih rimpang yang agak tua, lalu tanamlah dan kemudian disiram tentunya. Baik, ini ada beberapa soal latihan tentang materi yang telah kita sampaikan tadi. Hanya 5 saja. Yang pertama, jelaskan termasuk jenis tanaman apakah daun sirih. Nah, coba lihat tadi di slide pertama itu termasuk jenis tanaman apakah. Kedua, bagaimana cara menanam daun sirih? Sama itu juga, bahkan di videonya cukup jelas ya apanya yang ditanamnya. Kemudian 3, jelaskan langkah-langkah menanam kencur. Ya, ingat kencur itu dengan cara rimpang, jadi bagaimana tahapannya ya. 4, jelaskan ciri tanaman landap. Misal batangnya bagaimana tuh. Kemudian misalkan daunnya bagaimana tuh, apakah ada durinya atau tidak. Dan terakhir nomor 5, jelaskan persamaan kencur dan temulawak. Bapak kasih bocoran ya. Apa persamaannya? Yaitu dari segi apa coba? Ketika ditanam bagian apanya itu persamanya. Silakan Anda menjawab. Semoga Anda bisa memahami materi ini. Assalamualaikum.